Assalamualaikum, halo semua, kembali lagi di video catatan Mardiana. Kali ini kita berada di kelas Bahasa Indonesia, dan video kali ini saya akan membahas materi tentang tema, topik, dan judul. Jadi urutannya tema dulu, kemudian topik, baru pembuatan judul di akhir. Nah, saya akan membahas yang pertama dulu tentang tema. Di sini mungkin Anda sudah sering dengar kata tema, mungkin dari SMP, kemudian diulang lagi di SMA, dan sekarang di perkuliahan kali ini saya tidak akan membahas terlalu banyak. Saya hanya membahas secara umum saja, lalu nanti kita praktik untuk penulisan karya ilmiah, dan nanti Anda akan aplikasikan di artikel tugas, kemudian tugas akhir atau skripsi. Nah, saya akan membahas dulu tentang pengertian tema secara umum. Tema adalah sesuatu amanat utama yang disampaikan penulis melalui karangannya. Amanat utama ini dapat diketahui jika seorang pembaca membaca karangan hingga mengungkapkan sari atau makna secara keseluruhan. Itu pengertian tema secara umum. Kemudian saat menyusun atau menentukan tema dalam suatu karangan, ada dua unsur yang paling penting yang harus Anda pikirkan baik-baik, yaitu topik atau pokok pembicaraan dan tujuan yang akan Anda sampaikan. Jadi ketika Anda berpikirnya untuk penulisan karya ilmiah, maka Anda harus ketemu dulu topiknya atau pokok pembicaraannya, apa yang akan Anda bahas di dalam karya ilmiah Anda. Kemudian setelah ketemu, baru Anda menentukan dari topik itu tujuannya apa yang akan saya capai. Kalau keduanya ketemu, itu nanti Anda akan menulis dengan enak. Kemudian ada pengertian tema lain. Pengertian tema dapat dibatasi sebagai suatu rumusan dari topik yang akan dijadikan landasan pembicaraan atau tujuan yang akan dicapai melalui topik tadi. Ya, kemudian, nah, ini saya dari warna kuning. Tema itu secara sederhana sama dengan garis besar pikiran utama yang melatar belakangi penulisan sebuah karangan. Jadi tema itu adalah garis besar, benang merahnya apa dari keseluruhan tulisan yang sudah Anda tulis berlembar-lembar itu. Kemudian sifatnya bagaimana? Sifatnya tema adalah luas dan tidak terbatas. Ya, saya lebih menekankan pada tidak terbatas. Tidak terbatas di sini bukan berarti Anda los ya, bisa membicarakan semua hal, tetapi tidak terbatas di sini sesuai dengan program studi atau topik yang akan Anda bicarakan di dalam satu karya ilmiah Anda. Kemudian kita masuk dalam syarat menentukan tema. Hindari tema yang membutuhkan pembahasan terlalu luas dan tidak spesifik. Jadi ketika Anda menentukan tema, tentukan dulu ya temanya apa. Jangan terlalu luas materinya, kemudian nanti tidak spesifik ya temanya. Jadi Anda bisa, misalkan Anda mengambil program studi akuntansi, maka Anda harus pikirkan dulu, oh akuntansi itu ilmunya apa saja, teorinya apa saja, ya, supaya nanti Anda lebih spesifik dalam membahas karya ilmiah tersebut. Kemudian tentukan tema secara spesifik dengan bahasan tertentu. Nah, tadi kalau kita ingat topik pembicaraannya apa, kemudian tujuan yang ingin Anda capai dari karya tulis Anda itu apa. Kemudian tentukan tema sesuai dengan bidang kita. Nah, misalkan Anda belajar tentang akuntansi, maka penulisan karya ilmiah Anda ya harus tentang akuntansi. Kalau misalkan akuntansi Anda belajar atau Anda menulis tentang manajemen, nanti tidak akan sesuai ya, karena ilmunya beda. Kemudian pemilihan tema yang bahan referensinya mudah dipahami dan didapat. Ketika Anda sudah menentukan tema, oh saya mau menulis tentang A, kemudian Anda sudah temukan topik pembicaraannya, kemudian Anda sudah ketemu tujuannya. Nah, setelah itu referensinya apa saja, bukunya apa saja, kemudian
dari referensi internetnya ada atau tidak, terutama di bagian buku, ada nggak ya bukunya ketika saya memilih tema A. Karena kalau tidak ada referensinya tidak bisa ditemukan, maka penulisannya tidak akan bisa berlanjut. Kemudian cara mencari tema. Cara mencari tema itu banyak caranya. Yang pertama adalah membaca. Anda banyak-banyak membaca buku, membaca internet, membaca e-book, kemudian jurnal. Ya kalau Anda mau pakai hemat ya silahkan Anda masuk di perpustakaan. Ya itu semuanya komplit di situ. Atau kalau Anda setiap hari pegang gawai, maka gawai Anda bisa digunakan untuk mencari tema. Ya kemudian yang kedua saya selalu mengatakan pada mahasiswa sering-sering untuk membuka sosial media. Barangkali ada tema yang menarik di sosial media tersebut yang sesuai dengan bidang Anda. Ya, misalkan akuntansi atau manajemen, perhotelan dan lain sebagainya. Ya, itu biasanya ada pembicaraan yang menarik. Nah, sekarang juga modelnya ada podcast menarik, itu mungkin bisa menjadi salah satu referensi dalam mencari tema. Kemudian Anda bisa bergabung dengan komunitas. Jadi kalau Anda bergabung dengan komunitas, maka Anda akan bertemu dengan orang yang bidangnya sama dengan Anda. Kemudian yang disukai juga sama. Kemudian apa yang akan Anda lakukan juga mungkin sama. Jadi kalau misalkan Anda anak akuntansi bisa bergabung dengan komunitas akuntansi, komunitas perhotelan, kemudian komunitas teknik. Jadi pemikirannya itu sejalan. Semakin banyak Anda melakukan diskusi, maka akan semakin banyak Anda akan menemukan tema atau topik pembicaraan yang menarik. Kemudian ini sama ya, pikniknya ke toko buku aja biar nanti Anda bisa baca-baca buku yang terbaru, referensi terbaru tentang bidang keilmuan yang sedang Anda tempuh. Kemudian banyak diskusi. Kemudian ini sama ya, sering browsing di internet. Kemudian saya lanjut ke topik. Nah, setelah tadi tema selesai, kemudian ada topik. Topik adalah karangan ilmiah haruslah direncanakan dan disusun dengan cara yang sistematis dan terukur. Topik tidak sama dengan judul. Ya, topik harus menarik karena menimbulkan penasaran penulis untuk terus mencari data guna memecahkan masalah yang dihadapi. Saya beri huruf kapital semua. Topik tidak sama dengan judul karena kalau kita ingat waktu kita SD, SMP, kalau kita mengerjakan bahasa Indonesia, topik dari cerita di atas adalah pasti jawabannya adalah judul, padahal bukan. Ya, kemudian topik harus menarik dan belum pernah diteliti oleh orang lain. Menarik saja tetapi sudah pernah diteliti orang lain, maka tidak akan bisa Anda gunakan. Jadi menarik yang terbaru, ya, kemudian belum pernah diteliti oleh orang lain. Kemudian penulis harus menguasai topik tersebut. Ada hal yang baru, ada hal yang menarik, belum pernah diteliti oleh orang lain, dan kebetulan Anda menguasai materi tersebut. Nah, ini cocok ya. Jadi Anda bisa lanjut. Kemudian penulis membatasi topik bahasan supaya tidak melebar sehingga data yang tersaji detail dan akurat. Nah, kalau sudah menentukan temanya selesai, kemudian topik, kemudian Anda harus batasi nih, saya mau berbicara tentang apa. Misalkan saya sampelnya apa ya? Misalkan akuntansi itu banyak, ada akuntansi syariah, ada akuntansi perbankan dan lain-lain. Nah, Anda harus menentukan topik bahasan yang Anda pilih supaya nanti tidak melebar. Anda sering baca-baca buku tentang teori ya, supaya nanti Anda bisa mengerjakan di bagian yang ini. Kemudian penulis harus memilih suatu topik atau pokok pembicaraan. Di atas pokok pembicaraan itulah nanti Anda akan menempatkan suatu tujuan yang ingin disampaikan dengan landasan dari topik yang sudah Anda tentukan. Kemudian tujuannya apa? Penulis harus tahu tujuan ketika Anda menulis. Saya mau menulis apa ya? Kemudian siapa ya pembacanya ketika saya sudah selesai menulis?
Jadi selesai menulis, pembacanya siapa, kemudian bagaimana ya nanti cara menyampaikannya kepada pembaca, kemudian apa saja ragam bahasa yang akan saya gunakan, bagaimana cara bertuturnya, bagaimana penggambaran ide dan temanya, bagaimana cara pemecahan masalahnya, bagaimana menyampaikan paparan tentang contoh dari tema yang sudah diambil. Ya, itu dari pertanyaan ini Anda harus bisa menjawabnya. Misalkan tentang karya ilmiah, saya menulis tentang karya ilmiah. Pembacanya siapa? Ya pasti pembacanya adalah mahasiswa, dosen dan sebagainya. Bukan anak sekolahan, ya. Kemudian bagaimana cara menyampaikan ke pembaca? Ini nanti ada ilmunya sendiri. Saya menyampaikan ke pembaca dengan penulisan skripsi. Ya, saya menyampaikannya dalam bentuk skripsi, tulisannya dengan menggunakan kalimat yang baku karena skripsi itu sifatnya resmi. Kemudian ragam bahasa yang digunakan adalah ragam bahasa baku. Kemudian bagaimana cara menuturkannya? Yang pasti saya bertutur dengan kalimat yang efektif. Bagaimana penggambaran ide dan tema nanti saya jelaskan di bagian bab 1, 2, 3, 4, dan 5. Bagaimana cara memecahkan masalahnya saya akan sampaikan di bab 4. Bagaimana cara menyampaikan contohnya ada di bab 4 dan nanti saya akan memberikan simpulan di bab 5. Nah, ini semua harus Anda jawab pertanyaan tersebut. Kemudian yang terakhir, judul. Ini saya singkat karena di video saya sebelumnya saya sudah membahas tentang judul yang panjang, ya. Ini hanya singkat supaya nanti terhubung antara tema, topik, dan judul. Ini judul itu secara sederhana judul sama dengan kepala karangan atau nama karangan. Ya, kemudian hal yang harus diperhatikan di dalam judul Anda harus menarik, Anda harus menguasai judul Anda. Kemudian judul Anda harus sempit dan terbatas. Kemudian judul Anda harus menghindari topik yang sedang kontroversi. Menarik itu pasti supaya orang mau membaca. Ya, judul itu harus yang ketika orang memandang pertama, ketika orang membaca pertama, maka pembaca akan tertarik dan belum pernah diteliti oleh orang lain. Kemudian Anda harus menguasai. Anda sudah capek-capek bikin judul tapi tidak menguasai juga sama saja. Kemudian sempit dan terbatas. Ketika Anda seorang pembaca membaca judul Anda, maka jangan sampai pembaca akan bertanya-tanya, ini sebetulnya maksud dari judul ini apa ya? Karena judul adalah muka dari semua badan skripsi Anda. Ya, jadi covernya ada di sini. Kemudian hindari topik yang sedang kontroversi. Jangan melakukan penelitian yang sedang kontroversi. Karena sesuatu yang kontroversi itu pasti belum selesai. Kalau belum selesai, datanya pasti belum lengkap. Kalau belum lengkap datanya, berarti referensinya pun nanti akan terbatas dan sulit untuk dijumpai. Makanya kalau ada topik-topik yang sedang kontroversi, hindari dulu. Minimal Anda melakukan penelitian sesuatu kasus atau studi kasus 2 tahun sebelum Anda melakukan penelitian. Jadi datanya sudah ada. Kemudian kalau saya gambarkan skemanya seperti ini. Jadi tema itu yang paling luas, ya. Setelah ada tema, kemudian di dalamnya ada topik. Topik ini lebih kecil daripada tema. Yang lebih kecil lagi daripada topik adalah judul. Ya, dari yang lebar, sempit, kemudian sempit lagi. Nah, kemudian contohnya begini. Sekarang lagi musim corona ya, temanya adalah corona, tema besarnya adalah corona. Kemudian saya mau membahas corona yang seperti apa? Saya akan membicarakan corona yang ada di Indonesia. Ya, berarti Anda hanya membahas tentang corona yang ada di Indonesia. Yang dari luar Indonesia maka tidak akan saya bahas atau tidak akan saya teliti. Kemudian judulnya apa? Jumlah pasien positif corona di Indonesia bertambah setiap harinya. Nah, ini judulnya lebih sempit lagi dibandingkan topik dan tema. Ya, ini sebetulnya judulnya masih terlalu lebar juga. Ya, ini hanya sebagai contoh dan ini belum bisa diteliti ya untuk bidang kesehatan. Karena apa? Seperti yang disampaikan tadi di slide sebelumnya, sesuatu yang kontroversi pasti belum selesai dan corona belum selesai sehingga tidak dapat dijadikan bahan studi kasus
untuk sebuah penelitian. Ya, mungkin nanti 5 tahun ke depan sudah bisa digunakan untuk penelitian. Nah, ini tadi pembahasan saya tentang tema, topik, dan judul ya secara berangkaian. Nanti di video selanjutnya saya akan memberikan penjelasan dari contoh tema, topik, dan judul. Saya ngambil sampelnya dari tugas mahasiswa. Demikian video saya kali ini. Terima kasih. Kita ketemu di video selanjutnya masih di catatan Mardiana. Sampai jumpa.